Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Babu jawazil akhdhi min ghairi mas'alatin wala tatla'u ilaihi. Bab tentang boleh mengambil sesuatu pemberian dengan tanpa meminta dan mencari-cari terhadapnya. An Salim bin Abdullah bin Umar an abihi Abdullah bin Umar an Umar radhiyallahu anhum qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'tinil 'ata fa aqulu a'tihi man huwa afqaru ilaihi minni fa qala khudhu idh ja'aka min hadzal mali syai'un wa anta ghairu musyrifin wala sa'ilin fakhudhu fatamawwalhu fa in syi'ta kulhu wa in syi'ta tasaddaq bihi. wa ma la fala tutbi'uhu nafsak. Qala Salim fakana Abdullah la yas'alu ahadan syai'an wa la yaruddu syai'an u'tiyahu. Muttafaqun alaih. Ini dari Salim bin Abdullah bin Umar dari ayahnya. Ini dari Salim anaknya Abdullah bin Umar. Dari ayahnya Abdullah bin Umar dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhum berkata, ini Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ini dari cucunya Umar bin Khattab yang meriwayatkan hadis ini. Abdullah bin Umar itu termasuk, jadi bapak sama anaknya sama-sama sahabat. Dan Abdullah bin Umar ini luar biasa. Beliau itu senang sekali menyontoh apa saja yang dilakukan oleh Nabi. Dari gaya makan, gaya berpakaian, gaya apa saja Nabi lakukan hari itu ya dilakukan oleh Ibnu Umar. Jadi saking cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak diriwayatkan dalam hadis. Jadi Nabi suatu ketika niki napa kelambine niki Kanjeng Nabi niku terbuka niki, kancing bajunya yang atas ini terbuka. Padahal pada waktu itu musim dingin, Pak. Entah karena apa, begitu melihat begitu Abdullah bin Umar langsung dibuka, Pak. Di dalam masjid. Begitu keluar dari masjid ini masih terbuka, Pak.
sahabat negur, ini dingin-dingin kok mbok buka gitu. Kata dia, saya tadi lihat Rasulullah terbuka ini. Jadi ora adek-adek takok la opo. Nah Kanjeng Nabi nglakoni piye dilakoni ngoten lho. Niku Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ya, suci dinten Nabi niku khutbah teng masjid. Nah, pas teng kene njaba masjid niku napa niku teng kene kandang unta lagi makane unta. Kanjeng Nabi niku dawuhne ijlisu lungguh sapa sira. Kanjeng Nabi mungkin dawuhne kangge orang yang duduk di dalam masjid. Sayyidina Ibnu Umar niku teng jabane masjid teng kene kandang unta krungu dawuhe Kanjeng Nabi ngoten nggih langsung lungguh teng kene kandang unta. Niki Sayyidina Ibnu Umar ngeplek persis Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Lah niki termasuk lanjutane wingi. Dinalikane Sayyidina Umar badhe sedo, Pak. Niku pesen nglumpukne sahabat-sahabat senior. Termasuk yang dikelompokne niku Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, terus sahabat Ali bin Abi Thalib, ya sahabat-sahabat senior termasuk di dalamnya Ibnu Umar. Nanti kalau saya meninggal sampean musyawarah, siapa tentukan siapa yang jadi khalifah. Semua boleh berpendapat, tapi khusus anakku ini dia memiliki hak untuk memilih, tapi dia tidak memiliki hak untuk dipilih. Sayyidina Umar wis pesen, anak saya ini berhak memilih, memberi usulan siapa khalifahnya, tapi sekali lagi anak saya tidak berhak untuk dipilih. Mun pesen ngoten, Pak. Niki sistem kekhalifahan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dulu seperti itu. Masya Allah, ini orang termasuk paling alim-alimi sahabat, termasuk salah satu kali Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Masya Allah. Pun lan niki napa hadis dari cucunya atau putranya Abdullah bin Umar, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, dulu Rasulullah SAW, kata Umar, memberikan sesuatu pemberian, maka aku berkata, ya Rasulullah, tolong berikan pemberian ini kepada orang yang lebih fakir dari saya. Jadi Nabi memberi satu pemberian pada Umar bin Khattab. Oleh Umar bin Khattab ditolak dengan halus, ya Rasulullah, panjenengan sukaake tiyang sing luwih fakir tinimbang kula. Nabi berkata, Nabi bersabda, khudhu, ambillah, idza ja'aka min hadzal mali syai'un wa anta ghairu musrifin wala sa'ilin. Jika harta ini datang kepada kamu dengan tanpa permintaan, kamu enggak pernah jaluk, wala sa'ilin tanpa minta, ghairu musrifin tanpa mengharap. Nak kowe iki jujuk diwehi wong tanpa kon ngarep-ngarep, tanpa njaluk, maka Nabi dawuhnya fakhudhu, ambillah. Nggih niki oleh awake dhewe niku kalau kemarin tidak boleh meminta kepada siapapun, tetapi kalau kamu diberi dengan tanpa mengharap, tanpa meminta, maka ambillah ia, kata Kanjeng Nabi begitu. Fa in syi'ta kulhu, kalau kamu mau makanlah, kalau pemberian itu berupa makanan. Wa in syi'ta tasaddaq bihi, tapi kalau kamu mau sedekahkanlah. Sing penting terima dhisik,
mantun ngoten bar niku terserah jenengan tedol kiambak angsal jenengan sedekah nggih pareng. Wa malan fala tutbi'hu nafsaka. Qala Salim fakan Abdullah la yas'alu ahadan syai'an wa la yarudu syai'an utiyahu. Maka Salim cucunya Abdullah bin Umar, cucunya Umar bin Khattab, anaknya Abdullah bin Umar, maka Salim mengatakan dulu ayahnya Abdullah itu tidak pernah meminta kepada siapapun sedikit pun. Jadi tidak pernah meminta sedikit pun kepada siapapun, dan juga tidak pernah menolak pemberian dari siapapun. Muttafaqun alaih, hadis sahih. Jadi kalau kita diberi ya diterima saja. Ini hadis nyun sewu. Inilah untuk kita, ya, untuk kita sekalian ini senantiasa memberilah kepada orang lain, ojo ngenteni wonge njaluk. Kudu perhatian ngeten iki. Etoke wong iki perlu bantuan, ya cepet dibantu. Bahkan bagaimana kita membantu orang itu dengan tanpa menghinakan dia. Nah langsung diwehi ini kan tanpa menghinakan dia. Atau kadang kalau kita mau bisa memberikan lebih terhormat lagi, lebih baik lagi. Apa? Wayono gawean, dengan begitu Anda bayar dia, kasih uang dia dengan pekerjaan itu, maka dia akan merasa lebih mulia. Nah niku niki monggo nggih wonten awake dhewe niki disukani mawon dan berikan hak kepadanya dengan tanpa mereka usahakan, ya, sadurunge dhek njaluk segera kita beri bantuan. Masya Allah. Babul hisi alal akli min amaliyatihi. Bab tentang apa niku namanya makan dari hasil jerih payah tangannya sendiri. Wa ta'fifu bihi anis su'al, menahan diri dari meminta. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala wa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Maka apabila kamu telah selesai sholat Jum'ah, bertebaranlah kamu di permukaan bumi dan carilah karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bab bagaimana kalau tadi kita memberikan orang dengan lebih terhormat, ya apa? Dipekerjakan dia, dipekerjakan dia. Dan ini pun perintah dari Allah. Apabila setelah selesai sholat Jumat, bertebarlah kamu di permukaan bumi, cari karunia Allah Subhanahu wa ta'ala, nyambut gawe. Orang itu Pak, orang yang paling mulia itu adalah orang yang menjauhkan diri dari meminta-minta, dan dia untuk mencukupi keperluan hidupnya, dia bekerja untuk memberi nafkah pada diri dan anggota keluarganya. Inilah orang yang mulia. Maka Allah perintahkan, apabila selesai sholat Jumat, bertebaranlah kamu di permukaan bumi dan cari karunia Allah. Cuma ini Bapak, arti karunia Allah ini di dalam Quran sendiri, fadlillah itu artinya Al-Quran. Kalau di dalam surat lupa saya suratnya, di dalam ayat yang lain, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi falyafrahu
Walidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah oleh Muhammad kepada umatmu dengan karunia Allah, yakni Al-Quran, dan rahmatnya Allah, yakni hadis. Dengan keduanya berbahagialah, bergembiralah kamu, karena itu lebih baik daripada yang dikumpul-kumpulkan oleh orang-orang ahli dunia. Ini artinya fadlillah di sini artinya Quran, rahmah itu artinya hadis. Maka kalau fadlillah di dalam ayat di dalam surat Jum'ah ini diartikan karunia Allah, ini bagi para santri habis sholat segera ngaji, itu karunia Allah. Nah kalau kita mungkin ya habis sholat ya kerja, jadi pilihannya dua. Kalau enggak ngaji habis sholat ya kita kerja untuk mencukupi keperluan hidup, untuk mencukupi kebutuhan daripada ahli keluarga kita. Dan ini termasuk yang diperintahkan oleh, ingat wingi pun kalau bolak-balik lo sampai nih kerja niku niate menunaikan perintahnya Allah, duduk golek duit. Nggih, kerja duduk golek duit. Kerja itu niatnya mencari perintahnya Allah, menunaikan, menjalankan perintahnya Allah. Nah kita niatnya ngeten niku dinilai ibadah. Nanti di belakang Pak, wong nyambut gawe kok niate untuk menunaikan perintahnya Allah supaya kita bisa memberi nafkah kepada ahli keluarga kita, keringat yang mengucur dari tubuh kita ini akan menjadi penghapus dosa-dosa kita. Oke, kewesel keringat ini akan menjadi penghapus dosa-dosa kita. Nak kerjane gak keringetan piye? Lah niki ASEAN terus ya. Ini kita enak hadis niki Pak. Kerja sing apik ini sing metu keringete. Nah mboten metu keringete mboten teh apik. Soalnya gak ada iso ngamali hadis ini ngoten. Masyaallah. Dan hadisnya begitu, keringat Pak. Demikian juga kalau kita mempekerjakan orang, aktil ajiro ujrohu qabla ayyajifa araqahu. Berilah buruh akan opahnya sebelum keringatnya loh. Keringat meneh Pak. Berarti memang sing apik kerja sing metu keringete aja nih. Masyaallah. An Abi Abdullah Az-Zubair bin Awam radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yakhudha ahadukum ahbulahu thumma ya'til jabala fayati bi huzmatin min khadabin ala dhuhrihi fayabi'aha fayakufullahu biha wajhahu khairun lahu min ayyas alan nasa Allahu aw mana'uhu, rawahu Bukhari. Dari Abdullah Zubair bin Awam radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW sabda, tidaklah salah seorang di antara kalian mengambil tali. Jadi tidaklah seorang itu mengambil tali temali, kemudian dia mendatangi satu gunung, kemudian dia membawa satu ikat dari kayu-kayu bakar di atas punggungnya, kemudian dia menjualnya, kemudian dengan begitu dia akan menahan dirinya dari meminta-minta. Allah memberikan kecukupan dengan cara seperti itu, maka orang yang seperti itu khairul lahu, lebih baik min ayyas alan nas, daripada minta-minta kepada manusia. A'tahu, baik orang itu ketika minta-minta kamu diberi, au mana'uhu, atau orang yang kamu minta itu tidak memberikan pemberian. Niki Pak,
nggawa tali munggah neng alas golek kayune didol oleh duit nggih ngopeni keluarga niku luwih apik daripada niki Pak. Masya Allah. Makanya nyambut gawe niku Pak, nah, di pandangan mata Allah, urung tentu Pak nyambut gawe dasian terus klambine necis niki luwih mulya tinimbang wong sing dodolan keliling ider. Mboten. Bahkan Pak, mungkin Pak, yang paling mulia niku sing dodolan keliling sedina les 5.000 les 3.000 jauh lebih mulia di hadapan Allah daripada wong sing perlente nyambut kerja tumpakne mobil ning kerja ASEAN. Mulane ngeten iki Pak, jangan merasa hina kalau kerja itu kerja apa saja yang penting soalnya biasanya sing ngoten-ngoten iku Pak kerja modele alusan ngono iki biasanya luwih akeh nyerempete Pak. Pak Hadi ngguyu titenono ta luwih akeh nyerempete ora nyerempet no bro. Lah ngono kok merasa mulia lho? Tidak. Mungkin di hadapan manusia mulia dia. Neng dindi mobilnya dibukakno, gitu. Mobil dibuka no tas ono sing gawakno. Apa nek? Nak perlu kelambi dikelambekno. Tapi Jakarta dikatokno bubra ngene iki mengke. Sekali lagi Pak, nyun sewu. Niki perlu kita pahami. Jangan sekali-kali kita itu merasa mulia kalau kita bekerja seperti itu. Tidak, kita tidak tahu di hadapan Allah. Mungkin yang paling mulia sing dodolan cilok, Pak. Dodolan cilok, pulang dapat 5.000, 10.000. Atau enggak tahu jualan apa. Dia halal uangnya. Dan ini Pak, makanya tolabul halal ibadatun, mencari perkara yang halal itu ibadah. Masya Allah. Kita tidak tahu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun makanya kita jangan sekali lagi Pak, boleh-boleh ojo merasa mulia dengan posisi kita. Posisi kita di masyarakat jangan merasa mulia. Wingi pun dipesen teng hadis sadurunge, aku khawatir sahabat di mata manusia mulia tapi di mata Allah hina. Mulane ojo gedhendas dhisik. Wah, aku sukses. Sukses apa? Mbiyen sepeda pancal letek, saiki ning ndi tumpakane mobil. Biyen gung dadi wong, saiki wis dadi wong. Wingi kethek wene. Saniki lak ngoten to mope. Nggih. Awak dhewe mawon nyun sewu dadi wong tuwa niki lho. Lah enek wong katene nglamar anake dhewe niku didelok kok sikile pira Pak. Nak sikile loro atek gadek mesin misan sikile loro gadek mesin. Alah wes iki alamat iki. Jo anakku dadi kere kok. Nak sing teko niku sikile papat. Waduh wis. Langsung sikile papat sapi. Kita seperti itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Padahal di dalam Quran itu jelas
Jelas Pak. Wala amatun mu'minatun khairum mim musyrikatin walau a'jabatkum. Awake dhewe kan ngono Pak. Jadi kalau walaupun budak hitam tapi kalau beriman itu lebih baik bagi kamu daripada wong musyrik wayu kimplek-kimplek. Nah ini kula. Makanya nomor satu Pak yang dilihat itu adalah imannya, akhlaknya. Nyun sewu. Sayyidi Kanjeng Nabi pun di antara mantune wonten sing sugih Pak. Mantune Kanjeng Nabi sing sugih niku sinten? Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Niku mantune Kanjeng Nabi sing sugih. Konglomerat. Engko kula ngomong ngeten gak oleh mantu sing konglomerat, oleh Kanjeng Nabi yo niki nyontone mantune konglomerat sinten Sayyidina Utsman. Tapi anak sing paling disayangi niku mantune paling melarat Sayyidina Ali. Masya Allah Pak. Kanjeng Nabi pun nyontoni loro-loro nih. Nanti jenengan-jenengan nyon sewu nak ndek mantu sing sugih karo mantu sing melarat. Aduh, biasanya sing mantu sing sugih urung teko niku wis disiapno Pak. Ning omah iku omah wis diresiki iki wetengen. Ngoten to nggih. Lah perlu wis dibelehne PT. Digolekne utangan apa dhisik utang iku. Demi mantune sing sugih katene to. Nak mantune sing kere nak teko lah isra golek-golek dhewe kana. Astagfirullahaladzim. Padahal kita tidak tahu loh Bapak Ibu, di antara mantu ini yang paling mulia di sisi Allah wallahu alam, tidak tahu. Mugane nyon sewu kalih tiyang niku awake dhewe niku jangan menghinakan orang gara-gara karena dia mungkin secara ekonomi lemah, karena tidak tahu. Mulane kan beberapa waktu sudah saya sampaikan anjen sahabat kalau Kanjeng Nabi lenggah ngeten iki. Enten dumadakan liwat wonge nggo wanteng, klambine perlinte, ambune harum. Langsung kali Kanjeng Nabi niki lewat. Sahabat tanglet. Apa Kanjeng Nabi tanglet nggih sahabat. Piye pendapatmu pemuda itu? Ya Rasul, pemuda itu wis ganteng, sugih pisan. Niki nak ngelamar mesti lamarannya diterima. Bahkan kalau melamarkan untuk orang lain, lamarannya juga akan diterima. Kalau dia bicara, semua pasti mendengarkan dia. Mun ngalih salet suwe mlaku nang mburine atik wis elek, klambine ledhek pisan, klambine wis elek suwek. Masya Allah. Melewat bareng lewat ditanglet kali Kanjeng Nabi, nak wong iki piye menurut pendapatmu? Ya Rasulullah nih wis niku mun elek, klambine elek pisan, melarat pisan. Niki nek enek wong ngene iki ngomong ora enek wong reken. Gak ono wong reken. Nak nglamar, alah oke ditolaki lamaran ini. Bahkan kalau melamar orang lain dia tidak akan diterima lamarannya. Nabi dawuh nih setelah berlalu, ketahuimu andaikan seluruh dunia itu penuh dengan orang yang pertama, maka dibanding dengan satu orang yang kedua, maka orang yang kedua lebih baik. Makanya kita tidak tahu Pak, di hadapan Allah siapa yang mulia. Ini Sayyidina Umar dawuh nih akramun nas, atau orang yang paling mulia di hadapan Allah
itu adalah al-atqiya wal akhfiya, orang yang paling bertakwa dan yang paling tersembunyi. Bahkan kadang-kadang wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah itu seperti ini Pak, nggak kelihatan tampangnya. Wallahu alam. Pun makane enten iki ojo pisan-pisan awe ding ngremehne wong. Termasuk walaupun tidak boleh meminta-minta. Nah enek wong minta-minta ke rumah kita, jangan sekali-kali kita menolak. Wa masaila fala tanhar. Riyen pas bab awal-awal pun diceritani to, Bani Israel enek sing wuta, enek sing belang. Siji ta ya apa nika? Napa? Botak nggih, botak. Niku gara-gara kan ngoten. Enten wong njaluk mboten diwehi. Ternyata dia malah malaikat yang diutus oleh Allah untuk menguji. Mulane hati-hati ngoten nggih. Lho aku roh lho wingi wis bolak-balik kok njaluk ning nggon aku lho. Iku wis aku tinggi siwaan tinggi langganan iki kurang ajar anjen iki. Kadang-kadang awak dhewe urung-urung pun ngoten. Jangan kita memandang rendah. Wong kita loh belum tahu, belum pernah ngetutne sampai omahe kan orang pernah ta. Nah, itu mungkin kita diuji 100 kali atau 1000 kali, ya hati-hati sampean. Sudah, yang penting untuk kita seperti itu, kalau ada orang yang meminta jangan sampai kita tolak, dan usahakan kita memberi kepada orang lain dengan tanpa meminta. Ojo nunggu wong liya niku njaluk. Sing ketiga, berilah orang lain dengan cara yang lebih terhormat, nak perlu diwehi gawean. Itu memberi dengan cara yang lebih terhormat. Itu begitu. Kemudian jangan meremehkan orang lain. Dan ini tadi sudah dijelaskan, seorang yang dia itu mencari kayu bakar maka lebih baik daripada yang meminta-minta. Niki meminta Pak. Apa meneh nyun sewu. Nah. Lebih baik daripada orang-orang kalau meminta saja levelnya itu Pak. Sekali lagi, mencari kayu bakar di hutan kemudian dijual dapat duit lebih baik daripada meminta. Apa meneh nyolong. Apa meneh nyolong. Jauh Pak kalau nyolong. Saiki nak nyolong niku lho. Nak sing nyolong ketok niku titik biasane Pak. Iso si nyolong wakeh niku lho Pak. Niku biasanya tambah orangnya keren-keren Pak. Nyolong wakeh niku keren-keren. Pirang juta dolar ini? Pirang juta dolar niku sampai kantore kobong niku. Oh lah, oh iya Pak. Lah niku perlente to. Ganteng sing wedok ya Pak ayu bisa. Lah ngoten iku Pak. Jadi kita lebih mulia, sekali lagi kerja seadanya. Mulane nyon sewu Pak. Kita nggak usah terus merasa minder nggih. Kerjaan saya hanya jualan. Jangan minder. Kalau itu rezeki yang halal, mulia di sisi Allah. Masya Allah. Ya jangan tungani lah kula barang nih. Kula kadang-kadang ampun utek niki jipek ngoten nggih. Kula pengen mulai ning desa. Aku arep nandur lombok ae. Arep nandur lombok ae. Delok obahe donya gak karo-karoan ngeten iki. Ya Allah. Pun ternyata dibae gak karo-karoan kaya ngono donya niku. Ruwet.
Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu sitok melih daripada mumet ngaji mawon wis. Muga-muga amal diterima kali Gusti Allah dan Allah kuatkan kita, kuatkan saya terutama, masya Allah, dalam menghadapi keadaan yang luar biasa berat, masya Allah. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qol kana Dawud alaihi salam la yakulu illa min amali yadaihi rawahu Bukhari. Niki Pak, niki orang kelas berat Pak. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, dulu Nabi Dawud alaihi salam tidak pernah memakan kecuali hasil jerih payah kedua tangannya sendiri. Nabi Daud posisinya sebagai raja, tetapi 1% pun tidak makan harta kerajaan. Raja besar Nabi Daud Pak. Mulani wa allanahul hadid. Jadi Nabi Daud itu pernah ditegur oleh malaikat karena Nabi Dawud itu begitu jadi raja itu keliling Pak kepada seluruh rakyatnya, wahai rakyatku, apa yang kurang dari pelayananku? Sampai rakyat paling bawah neng pasar-pasar neng goni gang-gang itu diparani kali Nabi Dawud. Hei rakyatku, apa sing kurang lek aku mimpin iki? Dan ini lho Pak sing khalifah ngeten iki Pak. Sayyidina Umar niku nggih ngoten Pak. Keliling digoleki ini kok kisahe kan. Begitu keliling ketemu enek arek nangis. Begitu arek nangis didengke. Ibuke tibake lagi nggodhok banyu ini digodhok ngoten. Walhasil singkat cerita didodok. Lha napa Bu? Anake nangis, anak kula luwe. Dan apa niku sing digodhog? Niku watu kula godhog nggih ngedem-ngedem anak kula. Dek dikira ana masakan. Ya ngoten niku. Lah napa jenengan mboten mara tenggen Sayyidina Umar padahal niku sing ngomong Umar dhewe. Njaluk bantuan teng Sayyidina Umar. Niku Umar bin Khattab. Jadi napa niku khalifah itu harus tahu keadaan rakyatnya. Mosok ndadak kula njaluk. Akhirnya Sayyidina Umar Pak nangis Pak. Oleh tekan omah karo Aslam pembantune niku. Aslam niku kantong jenengan penuhi dengan gandum. Kemudian berbawa lauk pauk. Mantune niku Sayyidina Umar langsung Pak arep dipikul kali Aslam. Jo iki sing mikul kudu aku dhewe. Langsung diangkat dipanggul dhewe kali Sayyidina Umar Pak. Langsung diterne tenggene griyane tiyang niku wau. Tidak hanya diterno Pak, teng mriku dimasakno pisan Pak. Sampai tenggene riwayat niku Sayyidina Umar niku jenggote kobong. Ngemprus niku geni sing apa nyetik geni niku niki kobong. Lah niki Pak. Sayyidina Umar niku wau dimangkul dhewe kali Asam. Ndak. Awakmu gelem to nanggung dosaku tenggene akhirat. Lho niku khalifah kaya ngoten niku Pak. Tahu keadaan rakyat. Nabi Daud ngoten. Takok sak ganggang niku. Aku ki lehmu wae apa dadi pemimpin iki kurang apa? Kabeh rakyate ngomong pun cekap. Mboten enten sing kurang babar pisan. Nabi Daud niku ngoten. Terus akhirnya sujine dina kepethuk. Begitu goleki wong sing gak puas dengan kepemimpinan ini. Akhirnya kepethuk tiang. Nggih. Kula niku mboten puas setunggal kalih jenengan Nabi Daud. Napa? Jenengan sik mangan bondo kerajaan. Tibake niku wau sing diutus sing wong sing ngomong niku wau sinten? Malaikat.
diutus kali Gusti Allah. Maka sejak saat itu Nabi Daud berhenti tidak memakan harta kerajaan 1 sen pun. Langsung oleh Allah diberi kelebihan wa allanahul hadid, tenggene surat Al-Hadid, diberi ilmu langsung oleh Allah untuk membentuk logam. Jadi Nabi Daud itu jadi pakar metalurgi. Bukan hanya metalurgi, Pak. Jadi metal forming jadinya. Pakar di dalam pembentukan logam. Jadi Nabi Daud itu memanufaktur alat-alat dari logam, bercangkir, gelas dan lain sebagainya. Itu yang dijual oleh Nabi Daud dan itu yang digunakan untuk memenuhi keperluan hidup beliau dan keluarganya. Adik Nabi Daud niku wakilah, Pak. Garwane 100. Ora enak we. Raja zaman biyen angsal biyen. Saiki zaman Kanjeng Nabi Muhammad dibatasi. Soalnya tahu lah kemampuan kita itu lo tahu, strukturnya kita itu loh satu, gak kayak strukturnya nabi-nabi biyen bojo 100 iso sampe saiki. Mlebu rumah sakit sampean dengkeken kabeh. Nggih, pramila niku Bapak Ibu ingkang dipun hormati di Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kalau kita kerja kelihatan di mata manusia remeh, jangan merasa hina. Alah kok nak ditakoki kerjane napa? Alah kula namung ngeten iki kok dodolan namung ngeten. Jangan merasa hina, tidak. Bapak-bapak ini mulia di hadapan Allah karena apa? Menghindarkan diri dari meminta-minta, bahkan mencari rezeki yang sangat halal. Walaupun dia ini perlente, walaupun dia pakai macam-macam fasilitas di mana-mana, tapi kalau menyinggung perkara-perkara yang haram, maka dia hina di hadapan Allah walaupun di mata manusia kelihatan mulia. Makanya lebih baik hina di hadapan manusia tapi mulia di hadapan Allah daripada mulia di hadapan manusia tapi hina di mata Allah. Ini harus kita camkan betul-betul dan kita didik kepada anak-anak kita, Pak. Soalnya mulai, Pak, hari ini, Pak, anak-anak kita ini mulai gengsi, Pak. Ini terjadi nggak hanya di sini, Pak, di kampung-kampung. Saya di kerja tani napa gelem. Ora gelem. Jaluke kerjane sing resi. Bahkan yang desa-desa niku lho, untuk mencari tenaga kerja untuk pertanian, sektor pertanian sulit, Pak. Nak tenggene dusun kula sing akeh ini nang pundi? Nyambut gawe. Taiwan, Korea. Sampean roh kerjane kono, kerjane halal, Pak. Tapi nek imane ra kuat gak sembahyang, Pak, gak poso. Lho tak kandhani sampean. Maaf, kalau harus meninggalkan sholat, mending kuli di rumah daripada kerja di luar negeri bayari setiap bulan 20 juta tapi harus meninggalkan sholat, karena sekali meninggalkan sholat dibakar di neraka 80 tahun. Adik sehari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Nak 80 tahun akhirat hitungan dewe kon oleh 20 juta sak wulan gembuk ning gone akhirat. Niki, Pak, anak-anak kita, Pak, didik mereka, Pak. Boleh ke luar negeri kerja, tapi ingat harus berani tegakkan sholat. Norong meneh niku. Insyaallah. Kadang-kadang sing Buddha menika anak wedok. Ya iya kan. Begitu temriko ada lor ada kidul, ada wedok terus jadi apa niku, Pak? Waduh. Wong wedok niku kaya anu niku kok. Jambu nggih.
Jambu niku nak mboten dibrongsong, mboten dibungkus, dipangan. Jenengan lho sing ngomong codot jenengan. Anak wedok, arek wedok, budal dhewe ning luar negeri. Kira-kira codot luar negeri karo codot dalam negeri ini kira-kira ganas Pak codot ning luar negeri niku soalnya luwe ning kono. Hati-hati niku. Kula tenggene Taiwan niku lho biyuh masyaallah. Lah ya ana apa niku? Langsung lho ning kono tibake waduh ning kono. Indonesia tok. Wedok-wedok ngoten lho. Pemeneh nek nggone Taiwan niku pembantu rumah tangga itu Sabtu Minggu libur Pak, diculno Pak. Jenengan moro tenggene kota Taiwan nak Sabtu Minggu nubek wong Indonesia. Nggih enten yang masih menjaga dirinya dari perempuan, nggih enten, masih ada. Saya maaf saya tidak mengatakan semua perempuan yang kesana hina, tidak, masih ada yang menjaga dirinya, masih ada. Sabtu Minggu niku teng pengajian saya enten. Tapi ini harap diingat, hati-hati, jangan sampai menggadekan agama demi duit. Mulane kita kerja apapun jangan merasa hina. Kerja kita selama kita ini halal, mulia di hadapan Allah. Bahkan capek-capek kita mungkin keringetan, mungkin Pak Hudori ambu sate mamane niku menggugurkan dosa-dosa. Nggih. Jenengan-jenengan semua maaf. Saya bahkan sangat merasa jenengan-jenengan lebih mulia dari saya. Karena jauh dari bahaya. Kula nyambut gawe ngeten iki Pak, nyerempet bahaya Pak. Pak Hadi jadi gak nyerempet wis meh nubruk barang kadang-kadang. Lah ya nopo nubruk embong niku dikongkon. Tubruk embong iku jarene ngono. Masyaallah, soalnya nek gak ditubruk programnya gak jalan niku. Lah sing ngeten iki lho Pak. Nyun sewu. Masyaallah. Jangan lebih mulia dari kita-kita. Makanya nggih bareng-bareng saling nasihat menasihati, kita berupaya Pak supaya rezeki yang masuk dalam tubuh kita ini jangan ada satu tetes pun rezeki yang haram. Jangan ada satu tetes pun rezeki yang makruh. Jangan ada satu tetes pun rezeki yang subhat. Jadi level pertama haram dihindari. Nanti kalau sudah kita bisa menghindarkan dari perkara haram, naik perkara-perkara yang makruh, yang subhat kita hilangkan. Kita ingin rezeki kita yang murni. Masya Allah. Kalau kita rezeki kita murni Pak, hati kita ini akan diberi ketenangan oleh Allah. Dan orang-orang semacam ini Pak, Masya Allah Pak, ada yang sampai akhirnya karena saking menghindarkan diri dari perkara haram, akhirnya hatinya diberi hati yang bening Pak. Tidak hanya bening Pak, bisa Masya Allah rahasia yang gaib dibuka oleh Allah. Enten ulama teng India Pak, ulama teng India niku wonge isih urip tapi 5:30 ya sesuk ae lah ngono. Ada dua nggih, salah niku Masya Allah niku enten wong wae hadiah teng ulama niku Pak, sengaja Pak, sitok niku duit halal, sitok niku duit remeng-remeng, padha-padha ditukokno apel Pak, kokno apel, manten-manten dicampur Pak apel nih, dihadiahne kalih ulama. Lho niku lho Pak, ulama wau saged ngerti Pak, niki dipisah melih Pak apel iki. Mari ngono sing duwe remeng-remeng iku Bang, hasil duwe remeng-remeng dibalekno, sing halal dipendet.
hatinya, basirohnya tembus Pak, sampai bisa melihat Pak, benda yang ada di depannya itu panas apa adem. Ketoke panas krasa Pak, didemoke panas ngono mungkin. Masya Allah. Niki tenggene Indonesia nggih enten wong ngenten iki. Riyen wakila nggih niku. Sinten niku? Yai Hamid Baidawi saking nggih Pesuruan, almarhum Allah yarhamu. Ngoten Pak. Terus enten disukani amplop ngoten niku Pak. Krasa panas langsung dibuang. Nggih ngoten. Kula nggih ngoten tak mbok panas tak buang amplop tok sih. Oh itu panas men amplop. Duitnya telepon ya padha ya astagfirullah. Makanya nggih ngeten iki dadi ini. Ya Allah nggih pun Allah mudah-mudahan lah. Artinya betul Pak. Jadi kalau kita mau sungguh-sungguh itu hati kita diberi basirah oleh Allah Subhanahu wa taala, soalnya antajhizhu ammaharimillah, apabila kamu menghindarkan diri dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Di dalam hadis begitu, la ilaha illallah, kalau kamu ucapkan dengan memenuhi hak-haknya, maka dijamin kamu masuk surga. Maka sahabat tanya, apa hak-haknya la ilaha illallah? Maka Nabi menjawab, antajhizhu ammaharimillah, apabila kamu menghindarkan diri dari perkara-perkara yang haram, itulah termasuk menunaikan hak la ilaha illallah. Syahadat itu Pak, haknya adalah kita menghindarkan diri dari perkara yang haram. Lah niku, kalau seperti itu Allah akan beri basirah. Hari ini Pak, peteng kita Pak, basirah kita ini gelap sekali karena hati kita tertutup Pak. Kelilip, orang kelilipan meneh, nak kelilipan kan sak butir nih Pak. Iki sak keranjang nutupi hati ini dewi, makanya hati kita kotor, nggak bersih. Kenapa? Karena kita banyak berbuat dosa. Monggo kita sareng-sareng istighfar nyuwun ngapunten ke Gusti Allah, karena mungkin banyak daripada dosa-dosa kita, harta kita, rizki kita yang masuk pada diri kita masih banyak yang kecampur perkara-perkara yang makruh, subhat, bahkan bercampur perkara-perkara yang haram. Mudah-mudahan Allah ampuni kita. Nggih ngoten mawon, enten bener saking Gusti Allah, lepat saking kula tutup mawon nggih. Tanya jawab minggu ngarep. Nggih, besok nggih apa-apa. Kita tutup nih untuk majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.